Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya. Metode apa yang digunakan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul, tapi juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai muallim, sebagai seorang guru. Keberhasilan seorang guru itu terlihat dari generasi yang dicetaknya, gitu ya, ataupun juga generasi yang dididiknya. Maka kalau kita ingin mengetahui keberhasilan seorang guru, ya lihat anak didiknya, apa sekalian. Bagaimana keadaan sebelumnya dan keadaan setelahnya. Sebelum dia belajar dan setelah dia belajar. Jika sebelum belajar banyak sekali hal yang tidak diketahuinya, bahkan akhlaknya pun belum baik. Namun setelah belajar, wawasannya bertambah, akhlaknya semakin baik. Itu menunjukkan seorang pendidik tersebut sukses dalam mengajar murid-muridnya. Dan kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika diutus, maka orang-orang yang hadir di sekitarnya, masyarakat yang mengelilinginya adalah masyarakat jahiliyah. Kebiasaan mereka menyembah berhala, meminum minuman keras, kemudian memakan bangkai, yang kuat menindas yang lemah, memakan riba, apa sekalian, main wanita dan sebagainya. Akhlak jahiliyah benar-benar merebak di zaman itu, sehingga disebut dengan jahiliyah. Namun ketika Rasul diutus, ayat yang pertama turun kepadanya berkaitan dengan ilmu, perintah agar kita membaca, perintah agar kita terus menambah wawasan keagamaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan sebagainya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mulai mengajak manusia agar menyembah Allah, ya, mengajak manusia agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, agar mereka menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Lalu terlihatlah Bapak sekalian, dan lahirlah sebuah generasi yang mana generasi tersebut tidak ada bandingannya di atas muka bumi ini. Generasi terbaik, generasi yang mengharumkan dunia, generasi yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru negeri. Masya Allah. Generasi yang pernah kita sampaikan, ada seseorang di antara mereka, kalau saja keimanan kita dibanding dengan keimanan seorang sahabat tersebut, lebih berat keimanan beliau. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antara mereka, kalau sahabat ini berjalan pada satu jalan, maka setan tidak akan melalui jalan tersebut, pasti nyari jalan lain. Itulah Umar bin Khattab. Ada di antara mereka, malaikat pun sampai malu kepadanya. Dialah Utsman bin Affan. Ada di antara mereka pula, opas sekalian, yang mana Rasulullah SAW menyatakan ketika meninggal beliau, arsy Allah berguncang. Sa'ad ibn Mu'adz. Ada di antara mereka, apa sekalian, ketika sahabat ini membaca Al-Quran, maka malaikat menaunginya. Kemudian juga sakinah senantiasa menyertainya, dan selanjutnya. Dan berbagai keistimewaan-keistimewaan lain dari kalangan para sahabat tersebut itu diraih. Ini keistimewaan mereka tidak lepas dari gurunya, yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah hafizakumullah, ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, maka contoh dan teladan terbaik sepanjang zaman bagaimana kita mendidik adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan juga bahwa kalau kita menjadi seorang ayah, maka Rasul pun adalah seorang ayah. Kalau kita seorang pimpinan, ya, seorang kepala negara, maka Rasul pun adalah seorang pemimpin. Kalau kita seorang komandan perang, maka Rasul pun adalah komandan perang. Kalau kita seorang ayah, ya, maka Rasul pun seorang ayah. Kalau kita seorang suami, Rasul pun seorang suami, dan selanjutnya. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharap perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hari akhir dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya senantiasa selaras dengan zaman, Bapak sekalian. Sampai saat ini kita mengikuti sunnah Rasul, ternyata kita malah tidak terbelakang dalam urusan dunia. Nah, kita senantiasa membahas ataupun mengkaji Al-Quranul Karim, ternyata itu yang membawa kita kepada peradaban yang maju. Ketika kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, ketika kaum muslimin meninggalkan sunnah, justru mereka mengalami kemunduran, Bapak sekalian. Maka itu terbukti nanti kebiasaan para sahabat itu salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran setiap pekan, Bapak sekalian. Setiap pekannya mereka hatam Al-Quranul Karim. Ini juga memberi motivasi kepada kita. Siapa yang ingin ilmu, maka pelajarilah Al-Quran. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, pelajarilah Al-Quran disertai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pernah disinggung Bapak sekalian bahwa jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki mukjizat kecuali para sahabat, maka itu sudah cukup merupakan bukti kenabian beliau. Bagaimana tidak, Bapak sekalian? Satu masyarakat yang tadinya keras kepala, ya, yang tadinya mudah tersulut emosinya, mudah untuk mengangkat pedang, bertikai dan berperang seperti itu, kemudian juga menindas dan sebagainya. Namun ternyata setelah mendapatkan sentuhan iman, menjadi generasi yang sangat penyayang terhadap sesamanya, menjadi generasi yang sangat merindukan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk masyarakatnya. Maka dari ini kita juga mengingat-ingat bahwa ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Jika semakin bertambah wawasan kita, namun kenapa kita tidak semakin mendekat kepada Allah dan akhlak tidak semakin baik? Itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Dan banyak Bapak sekalian, orang-orang di luar Islam memiliki ilmu yang banyak, tapi akhlaknya contohnya tidak berubah, akhlaknya tetap buruk. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan para orientalis, bisa jadi ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, bisa jadi di antara mereka ada yang hafal hadis, baik itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud contohnya, At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Darimi dan sebagainya itu. Namun kenapa tidak menghantarkan mereka kepada akhlak mulia? Maka itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat selalu dikaitkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selalu dikaitkan dengan nama Allah, dikaitkan dengan keimanan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam As-Suyuti, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak merubah akhlak dan juga tidak menghantarkan seseorang untuk beramal, gitu ya. Jadi garis besarnya dua saja. Yang pertama tidak merubah akhlak, yang kedua tidak menghantarkannya untuk beramal. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar para sahabat? Maka yang pertama tentu adalah dengan keteladanan. Ingat Bapak sekalian, untuk merubah akhlak tidak cukup hanya dengan perkataan, tidak cukup hanya dengan ungkapan-ungkapan lisan, dengan definisi-definisi yang disampaikan dalam ungkapan ataupun rangkaian kalimat. Tidak, akan tetapi untuk merubah akhlak maka perlu contoh nyata dalam keseharian. Kata di ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau memang kalian mau belajar, belajarlah kepada Rasul.
Tidak ada sebuah kebaikan yang disampaikan oleh beliau kecuali beliau menjadi orang yang pertama mengerjakannya. Tidak ada keburukan yang diperingatkan kepada manusia kecuali beliau menjadi orang yang paling menjauhinya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah hafizakumullah, Imam Asy-Syatibi beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-I'tisam bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wahyu itu sebagai pedomannya, wahyu itu sebagai aturan hidupnya, sehingga ilmu dan amal beliau senantiasa selaras dengan wahyu. Beliau senantiasa selaras, ya, kemudian juga menyuarakan, tunduk dan mendukung kepada keputusan wahyu. Apa yang disampaikan oleh wahyu, maka beliau adalah orang yang paling tunduk terhadapnya. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang sangat mulia tersebut, maka beliau mencapai kepada puncak penghambaan. Puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan secara berulang Bapak sekalian bahwasannya gelar seorang manusia yang paling tinggi di hadapan Allah bukan profesor. Kalau di kita kan profesor mungkin gelar akademik paling tinggi, atau mungkin ada yang profesor kuadrat gitu. Profesornya dari berbagai disiplin ilmu. Saya punya guru, Masya Allah, beliau profesornya itu di bidang fikih dan usul fikih, itu. Jadi kan sudah lain. Kemudian juga dalam bidang lainnya, Masya Allah. Tapi di hadapan Allah, gelar seorang manusia di hadapan Allah yang paling tinggi adalah ketika dia menjadi hamba. Menjadi hamba Allah. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba itu dalam banyak ayat. Salah satunya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Allah menyebut hambanya, tidak disebutkan profesor, enggak, tidak disebutkan doktor, tidak disebutkan apalagi itu, enggak, al-ikhwah, tapi disebut hamba. Hamba itu salah satu karakteristiknya adalah tunduk. Maka dia adalah hamba Allah, dia sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Berita-berita darinya dibenarkan. Itulah hamba. Ini yang pertama ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini salah satu nama dari Al-Qur'anul Karim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab, Al-Quranul Karim, dan Allah tidak menjadikan sesuatu pun bengkok padanya, tapi lurus. Kemudian juga al-ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sebagai hamba adalah ketika Allah menantang manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau memang kalian masih ragu, raib disebutkannya juga dengan kata raib. Raib itu Bapak sekalian sedikit berbeda dengan syak. Kalau syakkun ragu, kalau raibun ragu ditambah dengan kebimbangan, kegalauan gitu. Jadi ragu ditambah tadi kegelisahan.
Keraguannya itu ragu yang benar-benar berlipat ganda, itu raib. Kalau memang kalian masih ragu dengan Al-Quran ini, coba datangkan yang semisal. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Silahkan panggil orang-orang yang kalian anggap bisa membantu, orang-orang cerdas dari seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi dengan hamba, itu adalah ketika beliau sholat. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uuhu kadu yakununa alaihi libada. Ketika hamba Allah itu sedang berdiri untuk sholat, Masya Allah, sedang berdiri untuk menyembah Allah, berdoa kepada Allah, hampir-hampir saja jin itu mendatangi dengan jumlah yang begitu banyak. Surat Al-Jin. Jadi Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Maka berbahagialah Bapak sekalian kalau kita sudah mendapatkan gelar tersebut. Siapa antum? Ana Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Saya bangga menjadi hamba Allah. Saya bangga menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah mau, saya siap. Kapanpun Allah panggil, saya datang. Masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu? Alikhwa hafidhakumullah. Inilah Rasulullah SAW mengajar para sahabat itu dengan keteladanan. Perkataannya tidak pernah menyakiti orang. Rasulullah SAW itu perkataannya tidak kasar. Rasulullah SAW perkataannya tidak kotor. Ketika Rasul SAW mendapatkan ucapan dari orang-orang Yahudi, Assalamu alayka ya Muhammad, kedengaran oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dijawab. Kalau Rasul sudah menjawab waalaikum, kalau Aisyah radhiyallahu anha belum menyatakan wassalamu alaikum wa la'natullah, ada yang menyatakan wa ghadabuhu gitu. Semoga kehancuran bagi kalian, kemudian laknat Allah bagi kalian, dan kemurkaannya. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, jangan berkata seperti itu, karena sesungguhnya aku adalah bukan seseorang yang suka berkata kotor, berkata kasar ataupun keji. Kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar perkataan mereka yang mendoakan assalamu alaika? Kalau secara sekilas kan seakan-akan assalamu alaika, tapi ini assam, nggak ada lam alifnya, itu apa sekalian? Assalamu alaik. Ya assam. Apa itu assam? Racun artinya itu apa sekalian? Assam, kebinasaan. Assam, mati kamu hai Muhammad, itu doanya. Maka dibalas tadi oleh ibunda kita, mati kamu, ya, laknat Allah dan kemurkaannya buat kalian. Sedangkan Rasul menyatakan waalaikum. Kata ibunda tadi, ibunda Aisyah, apakah engkau ya Rasulullah tidak mendengar perkataan mereka yang mendoakan keburukan tadi? Mati kamu. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak mendengar bahwa aku sudah menjawab? Mereka menyatakan assalamu alaik, dijawab oleh Rasul wa alaik, ataupun wa alaikum. Binasa kamu, kamu juga itu. Dan kata Rasulullah SAW, doa mereka tidak dikabul, doa saya yang dikabul. Masya Allah. Ini kebiasaan orang Yahudi, memang merubah-rubah perkataan Bapak sekalian. Ya, merubah-rubah perkataan. Harusnya mengatakan seperti assalamualaikum diganti dengan assam. Mengganti contohnya maksud kalau ro'ina kita agar kita benar-benar memahami, tapi menurut mereka diganti maknanya dan sebagainya. Nah, termasuk juga barangkali Bapak sekalian beberapa kata yang mendekati kata-kata mustalah dalam agama terkadang juga memang didekatkan. Contohnya kita punya Al-Quran, ternyata ada Quran. Contohnya gitu ya. Jadi kalau manusia lebih banyak membaca Quran, Qurannya malah tertinggal, gitu ya. Kembali lagi bahwa perkataan Rasul tidak keji, tidak kotor, tidak menyakiti, ya, kemudian juga tidak banyak celaan di dalamnya, tidak terdapat celaan di dalamnya, ya Bapak sekalian. Kemudian kalau perbuatannya, maka Rasul tidak pernah contohnya memukul,
Rasul SAW tidak pernah memukul anak, tidak pernah memukul istri, tidak pernah memukul sahabatnya, apa sekalian, kecuali dalam perang. Kalau perang kan kepada musuh-musuhnya itu. Nah, ini menjadi muhasabah bagi kita, apa sekalian. Bahkan Rasulullah SAW tangannya itu tidak pernah menjabat tangan perempuan yang bukan mahram. Tidak pernah. Kalau berbaiat kepada para wanita maka beliau cukup dengan perkataan. Kalau kepada laki-laki kan jabat tangan contohnya. Kalau dengan perempuan hanya dengan perkataan saja. Masya Allah. Kemudian juga matanya seperti disebutkan mazagal basaru wa matagha. Mata Rasulullah SAW itu tidak melampaui batas, tidak berpaling. Kemudian juga hatinya, kemudian pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya dan sebagainya, semuanya menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Maka pantas pengajaran beliau masuk ke dalam hati, yang kemudian mendatangkan berbagai amalan soleh, menjadi generasi terbaik. Nah, kalau kita Bapak sekalian, jika kita sedang mengajar tapi ternyata ilmu itu hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi, nah itu perlu dipertanyakan. Siapa yang salah? Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih alhamdulillah, masih ada lewat, mungkin lewat otaknya dulu ya, kemudian kemana itu baru keluar lagi. Ini masuk telinga kanan, keluar lagi, insyaallah. Ada apa? Siapa yang salah? Ada seorang syekh, ketika beliau seorang ulama ya, beliau duduk untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Seorang khotib berkhutbah didengarkan oleh beliau ini. Namun ternyata perkataan khotib itu nggak ada yang masuk ke dalam hatinya. Kok nggak meresap itu? Sampai ketika selesai Jumatan beliau mendekati khotibnya kemudian menyatakan, wahai syekh, wahai khotib, saya tidak merasakan apa gitu ya, ilmu yang disampaikan tadi itu masuk ke dalam hati saya. Ini kemungkinan salah satu di antara kita yang salah. Kalau engkau tidak bersalah wahai khatib, maka saya yang bersalah. Atau sebaliknya, kalau saya nih yang sedang banyak dosa, ya berarti ya saya yang salah, engkau yang benar. Jadi ternyata Bapak sekalian, kalau kita menyampaikan sebuah ilmu namun tidak berbekas ya kepada anak didik kita, bisa jadi yang bermasalah kalau tidak penyampainya maka yang disampaikannya. Itu salah satu dari dua kemungkinan itu Bapak sekalian. Alikhwah hafizakumullah. Yang selanjutnya juga contohnya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi kan mengajar para sahabat adalah dengan akhlak. Contohnya aja lagi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabat itu adalah secara bertahap. Tidak langsung menyampaikan syariat itu dalam satu majelis, contohnya ya, tidak. Sebagaimana Al-Qur'an pun diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan kurang lebihnya 23 tahun, maka syariat pun disampaikan kepada para sahabat secara bertahap. Yang paling sering kita dengar contohnya adalah proses pengharaman khamr ya, secara bertahap. Yang pertama mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakan khamr itu ya ada manfaatnya, ada juga madaratnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti mereka masih minum-minum gitu. Kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sholat tidak boleh dalam keadaan mabok. Sehari 5 kali sholatnya. Sudah mulai jauh tuh mereka dari minuman keras Bapak sekalian. Sehari 5 kali sholatnya. Kalau ini barangkali ada yang pernah mabok, kalau mabok itu berapa jam Bapak sekalian? Maksudnya alhamdulillah belum pernah ya. Maksudnya kira-kira pengaruh minuman keras itu berapa jam? Barangkali ada yang pernah ya. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalaupun ada ya sudah tobat katanya, jangan diingat lagi. Masya Allah.
Anggaplah pengaruhnya itu 1 jam. Berarti kan dia tidak boleh minum itu minimal 1 jam mendekati sholat itu, al-ikhwah fidakumullah. Dan sebagainya. Jadi semakin jauh mereka dari minum-minuman keras. Kemudian barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya judi, mengundi nasib, minum minuman keras itu adalah perbuatan setan. Jauhi kata Allah. Nah, sudah ada kata jauhi berarti larangan. Setetes pun tidak boleh, Bapak sekalian. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Yang menjadikan kita mabuk karena banyak, maka sedikitnya pun haram. Setetesnya pun haram. Tidak boleh didekati. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat pun seperti itu bertahap, Bapak sekalian. Sebagai contoh nih, Ibnu Majah rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Jundub ibni Abdullah bahwa beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya belajar kepada Rasulullah SAW, dan kami pada waktu itu adalah pemuda yang sebaya, banyak pemuda-pemuda yang belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kenapa iman dulu, Bapak sekalian? Ya, agar ketika keimanan sudah menancap di dalam kolbu seseorang, apa yang disampaikan oleh Allah, ucapan pertama kali adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Kami siap melaksanakan perintahmu ya Allah. Kapanpun engkau perintahkan kami siap. Apapun konsekuensinya kami siap melakukannya. Masya Allah. Iman berbeda dengan wawasan dulu sebelum iman. Maka tadi orang-orang yang banyak pengetahuannya, tapi kenapa tidak menghantarkannya kepada iman? Itu kekeliruan. Maka iman dulu pelajari. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Tsumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah semakin menambah keimanan kami. Di pagi hari ataupun di malam hari mereka membacanya. Di siang hari mereka mengamalkannya. Di malam hari mereka menjadi ruhbanul lail, menjadi ahli ibadah. Ya, ahli ibadah yang sangat tekun di malam hari itu. Namun ketika datang siang hari mereka menjadi fursanun nahar, para penunggang kuda di siang hari. Di malam hari ahli ibadah, di siang hari rajin untuk bekerja. Maka tidak ada alasan Bapak sekalian malamnya tahajud, siangnya nggak mau kerja itu salah Bapak sekalian. Para sahabat itu malamnya qiyamul lail, siangnya kerja. Kalau ada yang masih beralasan seperti itu, ngantuk, contohnya di pagi harinya, ketika bekerjanya ngantuk, ketika ditanya kenapa kamu ngantuk, kan tadi malam saya qiyamul lail. Jangan dijadikan alasan qiyamul lail untuk malas, kemudian juga untuk banyak ngantuk. Dan biasanya justru Bapak sekalian, orang yang banyak tidur biasanya ngantukan biasanya. Ya Bapak sekalian, kalau contohnya malam itu padahal dia sudah tidur 10 jam. Oh, contoh gitu, Masya Allah. Kenapa di pagi hari masih ngantuk? Nah itu berarti kurang bangun di malam harinya ya. Kita balik lagi ke sini Bapak sekalian, bahwa Rasul mengajari mereka syariat itu secara bertahap. Diajari dulu iman, diajari dulu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dihiasi dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Bapak sekalian, sahabat itu ketika belajar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka, ketika kami sudah 20 hari bersama Rasul, Rasul peka terhadap kami, melihat wajah-wajah para peserta didiknya itu. Nampaknya mereka sudah kangen nih, pengen pulang ke kampungnya, pengen pulang ke rumah. Kata Rasul, saya melihat kalian ini nampaknya sudah kangen rumah nih. Pulanglah, pulang, kata Rasul. Insya Allah, jadi dikasih liburan oleh Rasulullah SAW. Silahkan kalian pulang dulu, nanti ajari oleh kalian orang tua kalian, ajari keluarga kalian, ajari masyarakat kalian. Dan kalau nanti di pertengahan jalan datang waktu sholat, salah satu di antara kalian hendaknya menjadi imam. Masya Allah, yang paling tua kata Rasul yang jadi imam.
Kenapa dipilih yang paling tua? Karena mereka semua ilmunya sama. Hafalan Al-Qur'annya sama, hafalan hadisnya sama. Maka dipilih yang paling tua. Adapun secara umum nanti Bapak sekalian, yang paling berhak menjadi imam itu kan yang pertama aqra'uhum li kitabillah, yang paling menguasai Al-Qur'an, yang paling qari, yang paling bagus, yang paling faham terhadap Al-Quran. Kalau tidak, berarti paling faham terhadap sunnah. Kalau sama semuanya itu, maka baru yang pertama kali hijrah. Kalau ternyata sama, yang paling tua. Nah itu ya. Nah di sebagian tempat tidak melihat kepada aqra'uhum dulu, tapi yang dilihat pokoknya paling tua. Itu. Kan agak keliru juga ya. Soalnya terkadang di makmum itu kan ada yang lebih bagus bacaannya, ada yang lebih fasih gitu, masya Allah. Ikhwah hafizakumullah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain nih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan, dan redaksi ini adalah dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman. Di Yaman itu banyak sekali ahlul kitab, banyak sekali orang-orang Yahudi, banyak sekali orang-orang Nasrani. Mereka punya ilmu gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama kali harus engkau serukan adalah agar mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka mau mengucapkan hal tersebut, baru kepada yang lain. Jadi yang pertama syahadat dulu. Seperti dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin jihad. Kata Rasul, syahadat dulu. Tahu-tahu jihad aja gitu ya. Syahadat dulu kamu ya, belum masuk Islam ya. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga, saya ingin ikut jihad bersama Anda. Syahadat dulu, kata Rasul. Ya Rasulullah gitu ya. Kemudian beliau bersyahadat. Setelah bersyahadat, beliau langsung ikut perang pada hari itu juga. Hari itu juga meninggal dunia. Bapak sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah puasa Ramadan, apalagi haji gitu ya, maksudnya haji setelah Rasul diutus itu. Kemudian juga yang lainnya, tapi dia sampai ke tujuannya ingin masuk surga, maka syahadat terlebih dahulu yang pertama. Kalau mereka mau mengucapkan syahadatain, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khad min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadatain, sampaikan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Ingat ya Bapak sekalian, siapapun di antara kita yang dititipi harta oleh Allah, hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, itu ada bagian orang-orang fakir, ada bagian orang-orang miskin. Itu bukan harta kita lagi. Kalau tidak dikeluarkan, berarti kita memakan harta orang-orang miskin, orang-orang yatim ya, anak-anak yatim, orang-orang fakir yang bukan hak kita. Dan itulah nanti yang akan menjadi azab di akhirat kelak. Nah Bapak sekalian diingatkan lagi ya, barangkali ada yang punya emas 1 kilo. Nah ibu-ibu contohnya punya anting-anting ya, punya kalung sampai 1 kilo, udah wajib itu ibu sekalian. Jangankan 1 kilo ya, cuma 86 gram saja sudah masuk ke nisab ya, Masya Allah. Jangan lupa itu ibu sekalian. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu punyalah tabungan ya. Ya alhamdulillah. Kemudian juga apalagi kata Rasulullah SAW, kalau mereka mau melakukan hal tersebut, fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka mau membayar zakat, hati-hati nih. Harta yang sangat dimuliakan oleh mereka. Ya, jauhilah harta-harta yang paling berharga milik mereka, kata Rasulullah SAW. Wattaqi da'watal madlum.
takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka belum masuk Islam. Ini ya, kalau sudah masuk Islam kan wajib zakat contohnya. Tapi kalau berbuat dolim Bapak sekalian, kemudian orang yang terdolimi itu berdoa kepada Allah, Allah maha mendengar doanya, Allah akan mengabulkan permintaannya. Hati-hati, jangan berbuat dolim. Saya pernah cerita mungkin ya di sini atau belum, Allah alam bisawab. Ini kalaupun sudah, untuk mengingatkan lagi. Dulu ada seorang nelayan Bapak sekalian, ketika pulang dengan membawa hasil tangkapan ikannya itu, kemudian dibegal di pertengahan jalan. Harta apa nyawa katanya gitu ya, apa dua-duanya. Akhirnya kan diambil itu ikannya. Ya, diambil ikannya di pertengahan jalan. Ikannya dengan izin Allah kan hidup, kemudian menggigit jarinya. Si nelayan ini ketika diambil ikannya, padahal dia sudah mau pulang, istri dan anak-anaknya itu kan menunggu tangkapan ikannya untuk makan hari itu. Tapi ternyata malah dicuri seperti itu. Maka si nelayan ini berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku kekuasaanmu sebagaimana laki-laki itu telah memperlihatkan kekuasaannya kepada saya. Doanya kayak gitu Bapak sekalian. Ternyata ikan itu menggigit si pencuri tadi. Berselang waktu, tangannya itu membusuk. Ya, tangan pencurinya membusuk. Datang ke dokter. Ini sangat aneh kata dokter. Harus segera diamputasi agar tidak nyebar ke daerah yang lain. Diamputasi. Beberapa waktu berlalu, ternyata nambah di jari yang lainnya. Amputasi lagi. Terus Bapak sekalian. Sampai dokternya merasa heran. Biasanya kalau sudah diamputasi minimal sembuh lah gitu, dengan izin Allah. Ini kok malah nyebar lagi kemana-mana. Akhirnya kata dokternya, karena dokter ini adalah seorang yang memang faham agama, beliau menyatakan, "Hai fulan, saya melihat penyakitmu ini aneh. Saya kira kamu melakukan sebuah dosa. Coba diingat-ingat." Diingat-ingat sama dia, kira-kira apa nih? Baru ingat. Oh iya, saya mencuri ikan yang kemudian ikan itu menggigit saya. Nah kata dokter itu, kamu cari orang itu yang kamu dolimi itu, yang kamu curi ikannya, minta maaf kepada dia karena nampaknya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitmu kecuali kamu minta maaf terlebih dahulu pada orang itu. Akhirnya dia cari-cari Bapak sekalian. Mungkin dicari di Google searching itu ya, ataupun di mana itu ya, Masya Allah. Dicari di grup WhatsApp, nggak ada ya. Masuk ke Telegram itu, Masya Allah, Facebook ya, Masya Allah, sampai ke koran-koran itu, di mana alamat si fulan. Cari-cari, setelah sekian lama nyari, ketemu Bapak sekalian. Ketika ketemu, dipeluk si nelayan ini sambil nangis-nangis. Si nelayan ini heran, ini orang asing, begitu ketemu langsung meluk, nangis, minta maaf. Kamu siapa ini ya? Tiba-tiba minta maaf, nangis-nangis kayak gitu. Masih kenal nggak sama saya? Saya nggak kenal sama kamu. Siapa kamu? Saya ini yang dulu mencuri ikan kamu. Oh, Masya Allah ya katanya. Maafkan saya. Udah saya maafin gitu ya. Loh, kenapa emang kamu kok datang-datang kayak gitu? Nih lihat tangan saya kata beliau. Jadi sudah diamputasi tangannya. Tangan saya terkena penyakit dan itu kemungkinan besar ada penyebabnya karena dulu saya mencuri ikanmu, ikan itu menggigit saya. Saya nampaknya sulit untuk sembuh kecuali kamu sudah memaafkan saya. Sudah saya maafkan kata beliau. Masya Allah, dengan matanya beliau melihat keajaiban dari Allah. Maksudnya dulu dia memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan kekuasaannya sebagaimana laki-laki ini memperlihatkan kekuasaannya kepada dirinya. Sekarang dia terlihat kekuasaan Allah itu, tangannya sampai putus, diamputasi. Hati-hati Bapak sekalian terhadap doa orang yang terdolimi siapapun itu. Kalau kita mengambil, nih disebutkan di sini nih, mengambil harta yang sangat dimuliakan oleh manusia secara paksa ya, digusur contohnya, kemudian juga diambil dengan paksa, kemudian mereka berdoa. Apalagi kalau yang berdoa bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, Masya Allah. Apa yang akan terjadi ya? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kata Rasul. Nah Bapak sekalian, kalau dalam riwayat lain disebutkan kalau
orang-orang Yaman itu mau mengucapkan syahadatain, maka ajari mereka sholat 5 waktu. Ya, dalam sehari semalam. Kalau mereka mau sholat 5 waktu, sampaikan pula kepada mereka bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat. Kalaupun mereka mau juga, sampaikan nanti bahwa mereka pun diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Jadi bertahap, tidak sekaligus. Nah, contoh lain Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini di zaman kita lah Bapak sekalian. Ada yang mau masuk Islam, mestinya kan yang mau masuk Islam itu yang pertama kali tadi syahadat. Ini ketika ada yang mau masuk Islam langsung dibilang kamu sunat dulu. Takut dia Bapak sekalian. Orang udah tua itu ya, Masya Allah. Disuruh langsung sunat. Bingung dia. Akhirnya nggak mau tuh Bapak sekalian. Makanya kalau ada yang mau masuk Islam, syahadat dulu. Nah, kalau sudah syahadat, baru sampaikan yang lainnya. Ada juga yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam Bapak sekalian. Lisannya itu kan belum terbiasa baca Al-Quran. Dipaksa baca Al-Quran harus fasih. Sehingga beliau menyatakan, apakah hanya ini Islam itu katanya, mengucapkan shod harus kayak gimana itu ya, Masya Allah. Dot gitu harus gimana. Kesulitan orang ini, sehingga dia mengira Islam itu hanya ini. Yang terlebih dahulu, yang paling penting Bapak sekalian, ajari sholat dulu, dia Masya Allah, dan yang lainnya. Contoh lain nih, riwayat dari Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Muhammad ibn Fudail, dari Atha ibn Sa'ib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Muqri. Beliau menyatakan, haddatsana man kana yuqri'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaqtari'una min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal amal. Telah memberitakan kepada kami para sahabat Nabi yang mengajari kami bacaan Al-Qur'an. Mereka mempelajari 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menambah hafalan sampai mereka mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Jadi sampai mereka faham ayat itu dan sampai mereka mengamalkan. 10 ayat aja cukup. Makanya Ibnu Umar, beliau menghafal surat Al-Baqarah itu sampai 8 tahun. Al-Baqarah sampai 8 tahun Bapak sekalian. Bukan karena hafalannya kurang contohnya, enggak. Ibnu Umar itu sangat cerdas Bapak sekalian. Ibnu Umar itu orang asli Arab, sehingga kalau disuruh menghafal Al-Quran insya Allah kan mudah. Tapi yang difahami oleh Ibnu Umar itu bukan sekedar menghafal kalimat, tapi beliau ingin mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, sehingga pantas perlu waktu 8 tahun. Jadi 8 tahun itu kan SD ditambah lagi 2 tahun gitu. Insyaallah alaikumullah. 10 ayat, anggaplah surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas, itu sudah 10 ayat. 10 ayat aja dulu. Fahami terus sehingga benar-benar ilmu mendatangkan amal. Dan dalam riwayat lain disebutkan kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rif ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Seseorang di antara kami jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak mau menambah ayat ataupun hafalannya itu sampai mereka tahu makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Alhamdulillah Bapak sekalian, di masjid-masjid sudah banyak ya yang membahas juz amma lah minimal itu Bapak sekalian. Karena selama ini kita hafal juz amma tapi kenapa belum paham maknanya. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lirabbih lakanud. Apa arti lakanud Bapak sekalian? Ibu-ibu, apa arti lakanud? Yang tahu boleh pulang. Coba innal insana lirabbih lakanud. Apa arti lakanud? Ya. Apa Bu? Bapak-bapak, apa arti lakanud? Lakanud PR ya. PR. Atau al-adiyat. Apa arti al-adiyat?
Ya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, liilafi Quraisy, liilaf. Apa arti ilaf? Ilafun. Sekarang apa arti as-samad? As-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad? Apa makna abasa wa tawalla? Contohnya, abasa, apa arti abasa? Apa arti an-nazi'at gharqa? Coba, ikhwah. Apa makna firman Allah Subhanahu wa taala wala tahadduna ala ta'amil miskin? Apa maknanya? Dan sebagainya ya. Itu adalah kewajiban kita untuk terus memahaminya Bapak sekalian. Maka enggak apa-apa Bapak-bapak hafal Al-Qur'an, yang penting faham maknanya. Daripada tidak hafal, tidak faham juga maknanya gitu ya, insyaallah. Alikhwa hafizakumullah, seperti itu. Barakallahu fikum, sampai di sini dulu mungkin ya. Sisa waktunya untuk tanya jawab jika ada yang mau disampaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, saya kemarin kadir pada Ustaz Abdul Khalid yang akan menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah keimanan. Apa yang disampaikan tentunya mengingatkan kita akan sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lam tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan untuk kalian dua perkara, dan kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama masih berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dan tadi banyak dicontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ada contoh yang pertama dalam baca Al-Quran adalah tadabbur, dibaca dengan teliti. Kalau kita di Iqomah nih ada talaki kemarin ya, alhamdulillah, baca dengan teliti, dengan benar. Kemudian yang kedua adalah tafakkur, kita pikirkan apa yang kita baca. Dan yang ketiga dengan tadabbur, membuktikan apa yang kita baca. Demikian, barangkali ada pertanyaan, silakan. 1, 2, 3, ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya tadi Ustaz bilang gelar yang tinggi itu Allah SWT. Pertanyaannya, ibadah apa yang bisa kita lakukan agar Allah itu takjub dengan ibadah kita? Masya Allah. Agar kita menjadi amalnya juga menjadi kasih dan mencintai. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup luas apa yang disampaikan tadi. Saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan Bapak ibadah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum Nabi menyampaikan ini, beliau menjelaskan sebagai iman. Nah, iman inilah yang harus kita bina dulu, karena iman ini terletak di hati. Ya. Nah, di hati inilah letak semua penyakit. Nah, telah diterangkan juga dalam Quran. Jadi penyakit hati inilah yang mungkin disebutkan oleh Rasulullah sehingga apa yang disampaikan masuk ke hati. Ya. Maka benar ketika Masya Allah. kemudian hati ini bisa berkembang itu dengan pengetahuan manusia, pengetahuan agama tadi, dengan semua yang kita lihat dan kita dengar sesuai dengan Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Jazakumullah. Itu aja dulu Pak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan semua ajar tersebut. Cuman jadi saya agak pertanyaan saya karena untuk Allah yang maha. Jadi tidak semua jadi mengetahui itu. Cuma dia maksudnya nanti aja Tuhan yang kita betul-betul arahan supaya dapat hidup ke neraka di akhirnya. Karena saya ada orang-orang seperti ini, bagaimana masa lalu itu dengan yang akan datang itu apa sih yang masa lalu, kemudian kita bisa maaf, terus jangan mungkin yang baru itu, apa ini itu apa langsung aja dapat di surga gitu, tanpa menunggu itu bisa. Jazakumullah khair. Salam. Jazakumullah khair. Ya, yang pertama Bapak sekalian, amalan apa yang apabila kita kerjakan maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebihnya, ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali dengan sesuatu yang telah aku wajibkan. Nah, ini berarti agar kita menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, kerjakan kewajiban. Itu yang pertama. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ternyata hamba tersebut terus mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang disunahkan. Hatta uhibbuhu, gitu ya. Hatta ahbabtu, sampai aku mencintainya. Tuh, Masya Allah. Mengerjakan kewajiban, ditambah yang sunnah, Allah cinta kepadanya. Dan kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, kemudian matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta aku beri. Wala in ista'adzani la u'idzanna, kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Masya Allah, itu jawabannya. Yang pertama, laksanakan kewajiban. Yang kedua, sertai, ikuti kewajiban dengan perkara yang disunahkan. Allah akan mencintai kita. Masya Allah. Apa yang kita minta Allah kasih. Kita minta perlindungan, Allah lindungi. Itu, ya, Masya Allah. Itu ya jawaban yang mencakup semuanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak sekalian, benar sekali apa yang disampaikan bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul SAW, dan ini diungkapkan oleh seorang sahabat. Sahabat tersebut menyatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yufrighuna thumma yamlauna. Ini Anas bin Malik yang menyatakan radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengosongkan hati kami terlebih dahulu. Mengosongkan dari penyakit, mengosongkan dari cinta dunia, mengosongkan dari hal-hal yang menodai, gitu ya, menodai keimanan seseorang kepada Allah, dibersihkan semuanya. Setelah bersih, baru diisi dengan keimanan. Masya Allah. Jadi yufrighuna thumma yamlauna, dikosongkan kemudian diisi, dikosongkan dari kesyirikan dan sebagainya, diisi dengan iman dan akhlak mulia. Masya Allah. Sehingga benar-benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khair sudah mengingatkan. Dan kemudian yang selanjutnya, jika ada orang yang selalu beranggapan saya akan memperbaiki kehidupan nanti aja deh kalau udah tua, ada nggak yang kayak gitu? Insya Allah. Kan kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan, Bapak sekalian. Dan juga alikhwah hafidzakumullah, ini saya mengambil manfaat dari orang barat. Dan dimanapun kita mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, kita lebih berhak untuk memilikinya, Bapak sekalian ya. Ada buku contohnya The Power of Now, jadi kekuatan saat ini. Ini dibayangkan kita nggak punya waktu esok, dan kita nggak punya waktu yang kemarin. Yang kemarin udah berlalu, Bapak sekalian. Kita mikirin yang kemarin nggak akan bisa merubah keadaan kita. Coba aja Bapak sekalian pikirin, sesali, tangisi hari-hari kemarin contohnya gitu ya, nggak akan merubah hari ini. Alikhwah fidakumullah.
kemudian takut dengan masa depan, juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Al-ikhwah, maka kesempatan kita saat ini. Ini kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallu salatan muwadda'." Kalau kamu sholat, sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Sholat seperti orang yang akan meninggal esok gitu. Pokoknya waktu itu hanya hari ini. Ya Allah, saya belajar hari ini, saya ingin mengamalkan hari ini, saya ingin berbakti pada orang tua hari ini, pokoknya hari ini. Bapak sekalian, maka seorang mukmin itu tidak sedih dengan masa lalu, tidak takut menghadapi masa depan, karena yang dia kerjakan hari ini dimaksimalkan. Dan orang ketika sudah yakin dia tidak memiliki hari kecuali hari ini, pasti mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, tidak akan menunda pekerjaan sampai esok. Itu kalau kata pepatah Arab itu, la tarju amalal yaumi ilal ghad, jangan kamu akhirkan pekerjaan hari ini sampai esok, karena esok lain lagi tugasnya. Ini kalau dalam pekerjaan juga seperti itu ya, dalam ke kantor-kantor dan sebagainya. Kalau nunda pekerjaan sampai besok, besok itu ada tugas baru, bos sekalian, ada target baru. Maka target kita hari ini, bukan esok dan sebagainya. Itu jadi Bapak sekalian, kalau ada kesempatan untuk belajar saat ini mumpung masih muda, segeralah Bapak sekalian maksimalkan, jangan ditunggu-tunggu. Kemudian juga kalau ada yang bilang, bukankah nilai seseorang itu ditentukan akhirnya? Betul Bapak sekalian, kehidupan kita itu ditentukan akhirnya. Akhir itu Bapak sekalian seakan-akan akumulasi dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya buruk, akhirnya terlihat Bapak sekalian. Walaupun ada memang seumur hidup buruk, tapi di akhir baik. Ada yang kayak gitu, seumur hidup baik, di akhir buruk ada. Tapi ingat Bapak sekalian, kata Ibnu Katsir, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan bagaimana dia menjalani hidup. Ya. Jadi seseorang kalau hidupnya baik, insya Allah matinya pun akan baik. Tapi kalau hidupnya buruk, maka meninggalnya pun akan buruk. Dan Allah akan membangkitkan seseorang dalam keadaan apa dia meninggal dunia. Oh, Masya Allah. Kalau meninggalnya dalam keadaan sujud, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kalau meninggal sedang bertalbiyah, dibangkitkan oleh Allah sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau dia dibangkitkan sedang nyekek botol, naudzubillah, sedang mabuk-mabukan, ya, banting kartu, balak 6 katanya itu, Masya Allah. Gimana itu? Naudzubillah, ya, dibangkitkan seperti itu. Maka Bapak sekalian, kita tanamkan dalam diri kita, waktu kita hanya hari ini, tidak ada hari esok, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan husnul khotimah. Jazakumullah khair. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.